Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, setelah kita sholat zuhur jamaah, kita lanjutkan dengan silaturahim kepada Mbak Sarah dan Ibu. Ya, ini Mbak Sarah ini akan bercerita sedikit tentang kronologis penyakit yang diderita. Nah, penyakit yang diderita itu adalah kelenjar getah bening. Nah, tolong Mbak Sarah dan Ibu cerita tentang kronologis penyakitnya mulai dari awal sampai Allah berikan kesembuhan dengan terapi holistik muslim ini. Ya, monggo Mbak Sarah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah. Awal mulanya saya mempunyai penyakit kelenjar getah bening itu lambung. Terus pada saat itu di bawah telinga saya itu memiliki benjolan yang saya kira itu adalah benjolan biasa seperti jerawat. Namun saya masih berusaha positif. Tapi setelah itu saya pergi ke dokter umum, diperiksa untuk yang lambung dan juga segala yang ada di leher saya ini. Namun dari pihak dokter meminta saya untuk matuk dari benjolan ini dirujuk ke puskesmas. Setelah dari puskesmas itu dirujuk kembali ke RSUD. Namun pada saat di RSUD itu saya tidak mengambil tindakan langsung. Nah, setelah itu saya masih berusaha mengobati dengan meminum madu herbal. Meminum madu herbal ini memang memiliki proses yang begitu lama, sehingga bertambah lagi untuk benjolan saya dari yang pertama di bawah kuping dan di bawahnya lagi ada benjolan lagi. Setelah itu yang saya terus-terusan meminum yang obat herbal, madu herbal yang saya beli ini, alhamdulillah pecah satu yang baru numbuhnya itu. Dan setelah dari yang itu yang pertama kali muncul itu malah tidak pecah, tapi lebih membesar. Dan pada akhirnya saya dirujuk. 2 hari kemudiannya ibu saya mendapatkan informasi untuk pergi ke dokter umum. Setelah dokter umum kedua ini saya memeriksa semua dari hasil tes untuk cek darah, cek dahak, dan juga untuk 2 hari kemudiannya saya dilihat hasilnya, dan setelah mendapatkan hasilnya ternyata saya positif kelenjar getah bening yang diharuskan meminum obat kimia selama 6 bulan. Namun setelah itu saya belum mengambil tindakan langsung untuk mengambil obat tersebut. Ibu saya dan juga keluarga saya masih mencari cara untuk bisa mengobati dengan cara herbal. Lalu saya pergi ke dokter herbal tersebut yang berada di Jatiasi, dan juga dari dokter herbal itu saya tunjukkan untuk hasil dari yang positif, surat positif hasil lab saya ini ke dokter herbal ini, dan ternyata dari dokter herbal ini meminta saya untuk mengambil obat tersebut, obat kimia yang kedua itu. Nah, akhirnya saya dan dokter dari herbal ini bisa membantu saya dengan saya tetap meminum obat 6 bulan, selama 6 bulan dari obat kimia, tetapi dibantu dengan obat dari herbal agar tidak terjadinya pembengkakan antara ginjal, hati, dan juga pendengaran, mata, segala macam. Setelah dari itu saya kembali lagi malamnya saya kembali lagi ke dokter kimia tersebut untuk menebus obat itu, dan saya menebus obat itu selama 6 bulan. Lalu setelah saya meminum obat belum ada 1 bulan, baru beberapa minggu terjadilah efek dari obat kimia tersebut yang memiliki efek berbagai macam, ya seperti tidak bisa jalan, pembengkakan, terus pendengaran juga jadi berkurang, terus mata jadi kuning, sehingga badan juga habis, sehingga dan saya juga tidak dapat haid itu selama konsumsi obat kimia tersebut. Mungkin itu efek dari obat kimia tersebut.
Nah, setelah dari beberapa kemudiannya, saya mendapatkan informasi lagi dari om saya atau adik dari ibu saya ini untuk melakukan terapi agar melancarkan peredaran darah yang selama saya sakit ini, karena memang selama sakit ini saya tidak ada pergerakan sama sekali, sehingga saya juga tidak, misalnya kayak bengkak, kaki saya jadi bengkak, terus nggak bisa aktivitas yang lebih. Iya, tidak ada aktivitas sama sekali gitu. Jadinya saya, dan pada akhir itu juga saya mencoba untuk ikut terapi sambil dibantu dengan minum madu dan minum obat yang dikonsumsi selama saya ini. Tapi saya begitu minum obat herbal itu saya berhentikan dan saya lebih memfokuskan untuk minum obat kimia dan juga terapi holistik ini. Mengapa saya memberhentikan obat herbal? Karena memang terlalu banyak. Obatnya itu sudah terlalu banyak. Jadi sehingga saya meminimalisir agar tidak terus-terusan meminum obat. Sehingga saya fokus untuk minum obat kimia selama 6 bulan dan juga fokus untuk ke terapi holistik ini. Selama terapi holistik ini saya ditargetkan itu kurang lebih 9 kali untuk pertemuan agar memperlancar peredaran saya dan juga agar saya bisa haid kembali. Namun pada alhamdulillah pas pertemuan ke-6 atau ke-7 saya mulai merasakan mulai sudah bisa haid juga gitu, dan hasil yang selama saya ini untuk getah bening saya juga alhamdulillahnya pecah. Untuk terapi holistik ini kita nggak diapa-apain untuk benjolannya ya, hanya saja peredarannya itu agar supaya dari benjolan ini supaya yang di peredaran darah itu kayak memperlancar aja gitu, sehingga dengan izin Allah. Ya, atas izin Allah saya diberikan kesembuhan sampai sekarang ini dan masih menjalankan terapi holistik. Ya. Udah kurang lebih. Ya, terima kasih Mbak Terima Sarah. kasih. Ya, mudah-mudahan atas izin Allah semuanya ya, karena kedua kita bantu dengan terapi Qur'ani, terapi ruqyah syariah, lalu kita suruh minum air zam-zam juga Bu ya. Air zam-zam sama korma ajwa aku dicampur, karena air zam-zam dan korma ajwa ini adalah untuk membantu kelancaran proses yang ada di getah beningnya itu. Tapi semua ini adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana perasaannya Ibu dan Mbak Sarah setelah artinya sudah tuntas, hampir tuntas lah ya, tapi mudah-mudahan jangan sampai kamu kembali. Yang penting jaga emosinya, jaga perasaan marahnya, dan harus kita berbakti kepada orang tua kita. Kira-kira gimana perasaannya Ibu dan Mbak Sarah setelah ini? Ibu gimana? Saya sangat bersyukur Pak. Iya. Saya sangat bersyukur sekali, karena apa, dengan waktu setahun itu saya sendiri itu kebingungan. Ya, dari Ada sisi yang, biaya. iya, ada yang langsung operasi, ada yang bilang, tapi saya enggak. Saya tidak melakukan itu ke rumah sakit, kemana-mana. Saya hanya melakukan ke dokter umum, ke dokter herbal, ke terapi. Di samping itu saya harus didukung sama madu, air zam-zam, terus kurma, jus, apapun saya bikinin dari rumah selama dia sakit itu. Kunyit, minum kunyit, karena dia penyakitnya itu bukan cuma getah bening aja. Awal mulanya dia dari lambung, dari lambung. Terus udah liver, kronis, udah itu dia jadi itu apa namanya, benjolan, habis benjolan dia keluar lagi, dia kelenjar getah bening, apa namanya itu, kelenjar getah bening itu bukan cuma 1 sampai 6, kiri kanan 3, ini 3 jadi 6. Itu pecahnya pun bertahap ya, ya saya berusaha sebagaimanapun saya obatin dengan cara ilmiah. Contohnya saya kasih pupuk ragi, jahe, bagaimana cara supaya dia bisa pecah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah tuh saya ada yang ngasih tahu, coba di terapi, katanya saya lakuin dengan terapi, saya jalanin, coba. Saya berkeyakinan setiap penyakit ada obatnya. Allah nggak ada yang nggak mungkin, pasti ada obatnya. Insya Allah Allah yang akan menyembuhkan. Saya selalu berkeyakin bisa sembuh. Alhamdulillah anak saya sekarang
udah pulih seperti sedia kala. Iya. Bahkan dia udah lebih dari Sehat, kemarin-kemarin ya. gitu. Iya. Udah nggak ada benjolan Sudah, lagi Bu ya. Sekarang udah nggak ada benjolan, Iya. makannya tubuhnya juga sekarang udah gemuk lah sekarang sih pokoknya Iya. udah. Iya. Iya. Ya, lebih sehat. Alhamdulillah dengan izin Allah kita usaha Iya. ikhtiar kemana-mana, maksudnya ke cuman 3 yang saya pegang, herbal, kimia, sama terapi. Iya. Saya nggak campur. Kalau di operasi saya nggak boleh. Memang nggak boleh karena apa? Banyak yang orang dioperasi itu karena penyakit yang nggak boleh, katanya kena pisau atau Iya, nggak kena boleh kena besi. ya, Iya. nggak boleh kena pisau. Jadi kalau di ini sama pisau dia bukan malah hilang, tapi malah jadi malah Menyebar. merembet kemana-mana. Karena di tubuh kita itu punya kelenjar berapa ribu gitu. Yang Jadi bisa ada untuk takutnya malah ganas. Gitu. Jadi saya berusaha bagaimana mungkin, secara bagaimana pokok caranya saya berusaha hanya saya obatin dengan secara ilmiah aja gitu. Jadi saya nggak ngambil tindakan ke rumah sakit, belum pernah saya bawa ke rumah sakit. Kalau saya bawa ke rumah sakit pasti itu Dioperasi. satu-satunya cuma dioperasi. Iya. Tapi saya enggak, saya coba dengan obat-obat ya kayak Alami, madu, alami, iya. kayak minum kunyit gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah dengan izin Allah dikasih jalan 6 bulan dia nggak head. Ya kita juga khawatir lah, namanya anak perempuan nggak head 6 bulan, apa efek dari obat atau bagaimana. Alhamdulillah ada jalannya. Saya pergi kemari di terapi sama Bapak Jaini, alhamdulillah sekarang udah pulih seperti sedia kala. Iya. Sehat. Ya, terima kasih Mbak Sarah dan Ibu atas waktu yang dan kesempatan bisa hadir ke tempat klinik lagi sebagai silaturahim aja Bu. Ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah ya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti buat inspirasi orang-orang, karena banyak sekali orang kena kelenjar getah bening ini dan memang tidak ada Iya. cerita asal dioperasi lewat. Pokoknya kalau Lewat. dioperasi itu ibu tuh dulu lagi baru pindah di Narogong itu ya, itu udah jangan kemarin. Baru pindah di Narogong itu ada tetangga ibu tuh operasi itu persis di sini yang saya. Iya. Katanya tidur aja nggak bisa. Kalau ngelihat si Sari itu sedih. Kalau tidur aja dia nggak bisa begini. Iya. Nanti dia jam 3 malam, jam 1 malam dia datang turun ke kamar ibu dan gigil Iya. dengan gigi dengan Dingin. matanya udah nggak kuat. Saya udah nggak kuat. Itu saya sendiri kan, namanya anak-anak kan. Saya ambil air hangat, saya gocek sama madu, saya minumin madu, saya kompres perutnya sama air panas, Iya. sama botol panas itu Iya. saya kompres, semua udah hangat. Baru saya, pokoknya Sarah mah udah berapa kali nakutin. Iya. Kadang dia tergeletak dari kamar mandi nggak bisa Iya. ngapa-ngapain aku sih. Iya, karena memang udah akut, udah akut, udah akut, sudah. emahnya udah akut. Iya. Terus apa namanya, kelenjar Liver. getah beningnya itu udah mulai Ya, tekam sih. livernya, ginjalnya, jantungnya, Terus, pankreasnya semua ini udah hitam semua kakinya. karena sudah. Terus perutnya udah buncit, matanya udah kuning. Udah Pokoknya pertama kali ke kalau sini. kalau bukan Allah yang punya kuasa ya, Iya. kita udah Ya, kalau lain dari ibu mungkin udah kalut. Ya, Cuma karena ibu pasrah, cuma hanya Allah yang saya bisa ngelihat ke menyembuhkan. sini pertama kali itu karena berat sudah segini, terus sudah Cuman mata saya- ya, masya Allah. Itu sambil dia berobat, sambil dia minum obat itu, saya berpikir, aduh anak saya minum obat terus-terusan tapi kok nggak ada perubahan ya. Yang dikhawatirkan saya, dia ini nanti kena kista lagi karena dia nggak dapat head kan. Gimana caranya, dia harus diurut, gimana caranya ini ya gitu. Saya Iya. terapi dari rumah, dipijit, dibekam, diapain pokoknya. Udah itu tapi kok nggak berhasil juga, gimana caranya. Adik saya nyuruh coba di terapi sana di LSD katanya. Tadinya dia awal mulanya nggak mau. Bu, kenapa nggak anaknya, kan anaknya juga ada yang begitu ya, kena di sini. Akhirnya saya bilang ya udah ikutin aja, kalau memang cocok ya diterusin, kalau memang nggak Iya. cocok ya kita nanti nggak balik lagi gitu. Tapi insya Allah yang namanya berobat itu nggak cukup sekali. Ayo ibu anterin. Nah, yang penting Sarah mau, alhamdulillah dianterin sama saya setiap minggu. Jadi kita jadwalnya tuh kan kalau ke kimia sebulan sekali ya. Minggu ini ke herbal, minggu ini ke terapi, kan seminggu sekali ke herbal, ngambil obat itu. Selama seminggu itu dikasih obatnya sekali minum itu kan 4 macam. Jadi berapa? 28 sekali minum, 3 kali sehari, 24 biji itu obat herbal. Belum ditambah obat kimia itu 9, 2 kali minum, pagi 3, 3, siang itu 2. Iya, itu obat kimianya nggak habis ya, Nih, sampai obat segini. ini setelah 6 bulan, saya kan dia suruh lab lagi. Dia nggak mau, Pak. Dia nggak mau di lab. Akhirnya saya minta tambah obat lagi. Pak, dikasih obat aja lagi. Anaknya nggak mau lab. Dia kalau di lab itu udah ketakutan. Iya.
karena Akhirnya psikologis darahnya ini nggak ya. keluar, Ya. akhirnya ya udah dikasih obat ini, obatnya belum habis, dia udahan Bu, aku udah sembuh kok katanya. Iya. Dan nggak minum ya. Iya. Jadi dia Iya. minum obat sampai Ya 9 semuanya bulan. bisa dikembaliin ke apotek nanti lumayan. Banyak itu obat, Iya. apalagi vitamin Iya. nggak diminum sama dia. Ya. Nah, sedangkan vitamin ini untuk Iya. untuk emak, Iya, untuk iya. hati, untuk apa dari sini. Iya. Tapi Iya. banyak ditopang. Ya alhamdulillah ya Mbak Sarah, mudah-mudahan ya ini pembuatan video singkat ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita dan sebagai rasa syukur kita berbagi sama orang-orang karena banyak sekali di seluruh Indonesia. Banyak Pak, Iya, banyak tetangga banyak. saya aja Oh, ada banyak 2 yang sekali. lewat. Ada banyak ya Iya. lewat rata-rata dah lewat. Karena ya. kalau dioperasi rata-rata lewat. Ya, itu aja ya Mbak Sarah Iya. sama Ibu. Makasih. Mudah-mudahan banyak, Pak Ustadz. ada manfaatnya buat Iya, kita semua buat yang lain, dan buat biar yang lain, bisa- terutama Mbak Sarah ya. Iya, Sekali lagi jangan suka membantah sama Ibu, ya harus benar-benar ikuti apa kata Ibu. Sekarang sudah sehat, ya kita kembali bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Iya. Ya, saya terima kasih banyak Bu, Sama-sama, Mbak Sarah. Mudah-mudahan ya, sekali lagi ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh.